DBL Indonesia yang kebetulan baru saja tadi pagi menerima penghargaan Industri Marketing Award dari Marketplace. Oke, Mas Sani juga ditemani oleh Pak Dandisya selaku Marketing Direktur MPN Distributor Honda dan Ibu Sela dari perwakilan sponsor Azarin. Oke, pertama sebagai pengantar untuk teman-teman media sekalian, saya mengajukan pertanyaan kepada Mbak Sani. Mas Sani, rekan-rekan media, terima kasih untuk waktunya menjawab pertanyaan dari teman dari DBL Indonesia. Apa yang istimewa dari Surabaya? Surabaya selalu istimewa buat kami karena kami memulai DBL itu di kota ini. Hanya satu kota di Surabaya pada tahun 2004 yang kemudian 4 tahun kemudian berjodoh dengan Pak Dendi, akhirnya kita berjalan ke 11 kota di Indonesia dan sekarang sudah ke 22 provinsi di Indonesia. Jadi apa yang istimewa setiap tahun, hal-hal baru yang kita mau lakukan di setiap musim itu kami uji cobakan di Surabaya. Jadi mulai dari jumlah kompetisi, sistem kompetisi, perubahan kompetisi, itu kami selalu uji cobakan di Surabaya. Dan setiap tahun festival-festivalnya pun, entertainmentnya pun kami uji cobakan di Surabaya. Hari pertama Honda DBL dengan Kopi Good Day dimulai, sampai bulan depan kita akan berjumpa dengan banyak sekali pelajar-pelajar Indonesia yang tentunya didukung oleh sekolah karena mereka semua adalah student athlete dan mereka mulai hari ini berjuang untuk mendapatkan prestasi siapa juara Honda DBL Kopi Good Day 2025. Ya, seperti yang disebutkan Mbak Sani bahwa Honda ini sama DBL punya one chemistry sama, yaitu kata-kata yang tidak kita rubah dan punya satu bagian yang tidak terpisahkan, dari mana Honda DBL ke anak muda, kita juga ke anak muda. Dan ini mengikuti sejarah waktu lalu sebelum kita join itu memang kita nggak punya arah maunya mau kemana, tapi setelah kita amatin bahwa kita larinya sama-sama untuk ke youth, akhirnya kita bisa seperti ini dan market share kita luar biasa dan misalkan dari 100 motor 90 lebih itu motor dan dimanapun itu ada di Indonesia bahwa Honda itu ada di mana-mana. Dan kami juga sangat senang saya kira di provinsi yang kita handle Jawa Timur sama NTT kita yang paling banyak juga sih ya. Selaku Chief Marketing Officer Azarin. Oke, dulunya Ibu Sela ini adalah merupakan DBL Dance ya Bu ya. Sekarang melihat anak-anak yang tampil di DBL Surabaya gimana? Ya betul, jadi dulu kebetulan saya tim dance-nya di salah satu sekolah di Sidui, klik juga, jadi nggak menyangka ya dulu jadi peserta dance, sekarang bisa jadi dapat title dance-nya gitu, Azarin DBL Dance Competition gitu. Jadi pastinya saya bangga dan DBL memang menjadi salah satu momen bersejarah dalam hidup saya ingat-ingat terus sampai saat ini. Jadi saya ingin semua teman-teman yang join DBL tahun ini, tahun-tahun ke depan ingatnya juga DBL dan Azarin terus ya Bu ya gitu. Dan perasaannya pastinya DBL tuh selalu keep update terus dan semakin berkembang terus, jadi keren terus pokoknya buat DBL. Kami sebenarnya tahun-tahun sebelumnya kami melihat bahwa peserta DBL yang statusnya adalah student athlete itu bisa menjadi peserta DBL itu tidak hanya karena kerja keras dirinya sendiri, bahwa ada bagian-bagian hidup mereka yang sangat berperan di perjalanan mereka, yang akhirnya perjalanan itu menjadi memori yang sangat baik seperti yang diceritakan sama Ibu Sela seperti tadi. Mereka yang berperan dalam hidup anak-anak itu perlu kami apresiasi. Naik kelas tidak boleh ikut, sehingga walaupun mereka yang saya dengar nih ya, dan saya rasa benar, setiap jam 5 pagi mereka harus latihan basket, lalu setelah selesai mereka mandi, ke sekolah, mereka sekolah, setelah sekolah mereka latihan lagi. Itu kalau gurunya tidak betul-betul mensupport, saya rasa sangat berat buat anak-anak ini. Perasaannya sih berada di tengah-tengah lapangan, meskipun sekarang nonton doang ya di samping, tapi tetap perasaan berada di tengah-tengah lapangan, spiritnya mereka merasakan
deg-degannya setiap menitnya, terus ketegangannya, kepuasannya ketika sudah selesai tampil, itu semua masih euforia itu selalu ada dan selalu teringat gitu setiap kali saya masuk dan nonton DBL. Mas Gun yang terbaru, sekarang total sekolahnya 134 sekolah. Ya, dulu di awal DBL dimulai, sekolah kita hanya bisa menampung 98. Tapi sekarang kita bisa mengembangkan diri ke 134. Apakah ada penambahan? Ya. Tapi secara jumlah kami selalu menjaga kapasitasnya karena ini berhubungan dengan jumlah waktu pelaksanaan. Semakin panjang jumlah waktu pelaksanaan, tentunya semakin adaptasi dengan waktu sekolah. Itu kenapa kami harus menseleksi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.